tinggal pengembangan aja, terutama nanti untuk penulisan skripsi ya. Oke, belajar formula. Banyak lupa, formula Ustaz. yang agak susah, Ustaz. Formula. Oh iya, berarti di Excel ya. Oh di itunya. Di Word apa di Excelnya, formula Word apa Excel? Kita kemarin Excel. Excel. Ya. Excel itu sebenarnya bisa tutorial kok. Beli buku Excelnya aja itu bisa ya. Kalau saya dari dulu memang belajar Excelnya saya tidak saya beli bukunya ya harus dikembangkan, tapi karena memang pekerjaan menantang ya mau gitu mau tidak mau akhirnya ya bisa sendiri. Itu dari Excel yang tadi cuma saya Excelnya Excel dasar ya pelan-pelan dikembangkan dikit ya sampai sekarang ya masih by doing. Jadi dasarnya dasar dikembangkan dikit lah. Ya. Oke, baik, sudah jam 16.40, saya pikir kita mulai saja pertemuan kali ini, dan saya pikir kayaknya nggak akan banyak yang dibahas hari ini kayaknya, karena banyak yang ditanyakan minggu kemarin, ini pertanyaannya saya lihat dari bahasan hari ini, ya jadi pertanyaan minggu kemarin itu banyak maju sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Silakan nanti kalau memang ada pertanyaan yang tampil, ya akan kita bahas ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mahasiswa ya rekan dan calon-calon sarjana lulusan tahun 2023 yang berbahagia. Ya, amin ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dimensi kepemimpinan, lanjutan dari penjelasan kepemimpinan dalam pendidikan bagian kedua. Dimensi kepemimpinan itu memang ada dua. Pertama adalah dimensi sistem dan dimensi persona yang sudah kita bahas sedikit banyaknya minggu kemarin. Dimensi sistem ini itu memang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Ya. Karena kenapa? Dalam dimensi sistem ini sangat kurang yang namanya disebut dengan musyawarah, ya, pertimbangannya sangat kurang. Karena dia orientasinya adalah produk. Orientasinya adalah hasil. Jadi tidak melihat bagaimana caranya, yang penting hasilnya bisa diperoleh dengan baik. Dan ini bukan berarti sistem ini tidak bagus, justru kalau dalam dunia pendidikan sebenarnya untuk menerapkan kedisiplinan, pendekatan di sistem ini lebih efektif sebenarnya. Akan tetapi memang ada beberapa bagian pada beberapa kondisi tertentu pendekatan sistem ini dalam dunia pendidikan tidak bisa kita terapkan. Contoh misalnya yang nggak usah jauh-jauh di kampus kita sendiri, misalnya kalau kita mau menerapkan pendekatan sistem, maka akan banyak yang nggak bisa kuliah. Karena kenapa? Terlambat bayar UPM gitu, Bang. Ya kan, pembayaran UPM bisa ditunda, kemudian juga boleh dicicil gitu. Itu bukan pendekatan sistem itu. Ya. Itu namanya pendekatan persona di situ. Jadi kenyamanan mahasiswa dipikirkan, kenyamanan kampus juga dipikirkan gitu kan. Ya, tapi efeknya begitu. Tingkat kedisiplinan dalam hal ini agak turun ya. Tetapi kalau menggunakan pendekatan sistem, maka bagi yang tidak melakukan pembayaran UPM, ya sudah nggak ada akses sama sekali. Nah, gitu. Itu bentuknya kira-kira. Karena kenapa? Dia harus berorientasi kepada tujuan. Tujuannya apa? Kalau orang nggak bayar regis, ya bagaimana proses pembelajaran bisa jalan kan gitu. Dosen mau dibayar pakai apa, karyawan mau dibayar pakai apa, operasionalnya pakai apa kan gitu. Tapi itu kan bisa disinkronkan. Nah itulah kenapa di kampus kita belum bisa sepenuhnya online. Karena kalau benar-benar online yang totalitas, itu yang membukakan KRS Anda bukan dari admin kampus lagi, tapi otomatis dari bank. Jadi Anda bayar UPM, maka pihak bank akan mengklik, maka akses untuk Anda baik itu KRS, KHS itu bisa dibuka. Nah, jadi dalam pendekatan sistem ini memang lebih lebih kurang berikan pertimbangan. Karena kenapa? Karena dia orientasinya pada tujuan dan itu untuk mengurangi resiko. Ya, makanya pendekatan sistem ini sangat banyak digunakan dalam dunia TNI gitu atau dunia militer ya, dalam dunia penerbangan, dalam dunia laboratorium itu sangat menggunakan pendekatan sistem. Karena kenapa? Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang penuh resiko tinggi dan sangat tidak mungkin memberikan toleransi. Sama misalnya seperti seorang pilot untuk take off dan landing itu kan tidak ada toleransi di situ.
Toleransinya walaupun ada hanya sepersekian detik kan gitu. Tidak bisa nunggu gitu kan, nggak bisa. Makanya kan kalau terlambat penumpangnya ya ditinggal kan gitu. Nah, ini bentuk pendekatan sistem. Sementara untuk dimensi persona ini lebih kepada kenyamanan para anggota organisasi, ya, para bawahan, ya. Jadi kalau misalnya Anda nyaman nggak bekerja di sini, cukup nggak dengan gaji segini, nah gitu ya. Bagaimana menurut Anda suasana kerja di sini? Ini sangat-sangat mengutamakan kepada kenyamanan. Ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini bisa kita gunakan dalam kepemimpinan, hanya saja pada posisi di mana, pada situasi yang mana kita mau menerapkan, baik itu pendekatan dimensi sistem maupun menggunakan dimensi persona. Kalau pada saat ujian kan mau tidak mau harus menggunakan pendekatan dimensi sistem. Kan nggak mungkin kita menggunakan dimensi persona pada saat ujian. Ya, karena kenapa ya? Ujian ya harus objektif, harus tegas, nggak boleh nyontek ya, memang benar-benar nggak boleh nyontek kan gitu. Ya, tidak boleh kerjasama, benar-benar tidak boleh kerjasama. Nah, inilah kira-kira dimensi kepemimpinan itu. Ya. Kemudian pada minggu ini kita juga membahas tentang sifat-sifat kepemimpinan yang baik, ya. Lebih kurang ada 6 sifat-sifat kepemimpinan yang baik, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Kemudian selanjutnya juga ada kita membahas di sini fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi ada sifat, ada fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Baik, itu segera pengantar dari saya, barangkali silakan kita untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Siapa yang mau duluan bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Sebentar, Pak. Silakan, sambil dipelajari nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Halo? Karena ini memang sebagian besar sudah kita bahas minggu kemarin sebenarnya. Jadi minggu kemarin itu pembahasan materi kita agak maju gitu, melompat ke minggu ini. Nggak apa-apa sih. Ya, artinya ada langkah maju di situ. Tinggal kita memperdalam saja kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo, Assalamualaikum. Nah, silakan. Oke, silakan. Rahayu. Baik, Pak. Saya mau bertanya. Mungkin agak dideketin mic-nya ya, agak kecil suaranya. Kecil ya? Masih kedengeran apa? Oke. Udah. Oke, silakan. Ya, mau bertanya mengapa motivator-motivator yang di seminar itu lebih membangkitkan semangat audiens dibanding ketika anak-anak sedang belajar di depannya itu guru gitu. Tapi kalau seminar itu lebih membangkitkan, kadang bisa mengubah mindset seseorang. Saya ingin bertanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rahayu atas pertanyaannya. Kenapa kok mau dalam suatu seminar seorang motivator itu kok lebih mampu membangkitkan motivasi kita ketimbang pada saat kita belajar di sekolah gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Pertama, sebenarnya ini berangkat dari sisi pesertanya sendiri. Kenapa berangkat dari sisi pesertanya? Kita ikut seminar itu karena merasa kita butuh. Sehingga daya motivasi kita dalam mengikuti proses itu lebih tinggi ketimbang kita pada saat belajar di kelas. Ya, pada saat kita belajar di kelas kadang-kadang kita ada merasa jenuh dan lain sebagainya, ya, atau karena merasa terpaksa. Tapi kalau seminar mau tidak mau kan kita ikut atas kemauan kita sendiri. Ya, sehingga motivasi yang kita dapatkan itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dari diri kitanya sendiri motivasi itu sudah datang lebih awal. Ya, beda dengan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah
Karena di sekolah itu kadang-kadang karena rutin, ya suasananya juga sedemikian terus panjang hari gitu kan. Kadang-kadang ada rasa kejenuhan di situ. Tapi begitu masuk dalam sebuah seminar, kita kok merasakan sesuatu hal yang baru, ya. Lalu kemudian kita juga sudah punya motivasi untuk ikut seminar itu, sehingga itu akan memancing kita lebih termotivasi dan lebih bisa menangkap materi yang disampaikan oleh narasumber. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah memang harus kita akui beragam memang. Tidak semua guru mampu memberikan motivasi. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri, ya. Tetapi kalau dalam sebuah seminar, ya itu kan untuk menjadi seorang narasumber itu kan sudah profesional. Ya bukan berarti guru tidak profesional ya, tapi dia lebih spesifik di situ. Dia lebih menguasai bahan di situ dan dia sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk memberikan materi pada seminar itu. Nah, ini memberikan suatu dorongan juga kepada pemberi materi bagaimana dia tampil sebaik mungkin. Ya, tetapi yang paling signifikan sebenarnya dalam hal ini adalah durasi waktu sebenarnya. Kalau kita belajar di sekolah kan kita dibentangkan dalam 1 semester kan gitu. Jadi agak sering kadang-kadang timbul kejenuhan di situ. Tapi kalau dalam suatu seminar dibentangkannya dalam waktu yang padat, dikemas dalam suatu acara gitu ya. Halo. Kemudian suasananya juga menarik, ya, sehingga kita merasakan, oh ini kok sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi disitulah sebenarnya kenapa dalam mendapatkan materi terkadang kita dalam suatu seminar itu lebih merasa lebih in gitu ya, lebih mendapatkan hasil ketimbang pada saat kita belajar di kelas ya. Terutama ya bicaranya lebih lanjut adalah karena suasana sebenarnya juga sangat membantu. Nah biasanya kalau seminar-seminar itu kan diadakannya di luar, dan itu membuat kita punya motivasi yang berbeda ya. Begitu Kak Rahayu ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Yo, silakan. Terima kasih. Ada yang lain? Pansat, saya. Nah, silakan sama. Kedengeran suaranya teman-teman? Oke, silakan. Oke. Di bagian sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, terutama cukup menarik di bagian ke-6 itu harus ahli dalam bidang ya atau profesinya. Kemudian kalau kita lihat fakta di lapangannya, terkadang terutama sekolah-sekolah swasta ya Seth. Ya mungkin dari jenjang karir mereka seorang guru, namun karena keturunan dari yayasan, terkadang mereka langsung loncat menjadi seorang kepala atau kepala sekolah. Sedangkan dengan prinsip nanti belajar profesi kepala sekolahnya sambil berjalan gitu, sambil pengalaman. Apakah itu merupakan sebuah masalah atau mungkin dari segi pendidikan seperti apa, Sat? Oke, baik, terima kasih Salman. Ya, seperti minggu kemarin kita sudah singgung, kadang-kadang ada orang menjadi kepala pemimpin itu tidak melalui jenjang karir, kan itu sebenarnya. Ya, jadi tidak pernah menjadi guru, tapi karena sudah S1 lalu langsung jadi kepala sekolah. Ini sebenarnya adalah masalah. Kenapa disebut masalah? Dia belum menguasai, dia belum memahami dengan benar, dengan baik, ya, bagaimana sih sebenarnya dunia nyata di sekolah. Karena tidak selamanya teori yang dibangun di perguruan tinggi itu akan sama persis dengan apa yang terjadi di lapangan. Itulah makanya bagi mahasiswa semester 7 itu kan kita dorong nanti, dan itu wajib untuk masuk dalam mata kuliah PPL 2, untuk mengajar di lapangan di sekolah, praktek mengajar selama 1 semester. Tujuannya apa? Mengkombinasi apa yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan, dikombinasikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, supaya nanti pada saat sudah lulus, seorang sarjana pendidikan itu tidak kaget masuk dalam dunia sekolah. Ya, karena memang sangat mungkin, dan itu jelas terjadi, perbedaan antara teori yang kita pelajari di perguruan tinggi dengan realita di lapangan pasti akan ada perbedaan, walaupun sedikit atau banyak, pasti ada. Ya, karena kondisi di sekolah itu kan sangat banyak faktor yang mempengaruhi.
Bisa dari faktor yayasannya, bisa dari faktor sumber daya manusianya, bisa dari faktor lingkungannya, bisa dari faktor guru, bisa dari faktor siswa, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Sementara kita di perguruan tinggi, kita masih mempelajari bagaimana menjalankan program pendidikan itu dengan baik. Kita belum melihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Maka disitulah perlunya ada praktek di lapangan sebelum disidangkan menjadi seorang sarjana pendidikan. Tetapi kembali kepada pertanyaan Salman tadi, bahwa seorang kepala sekolah yang tidak berangkat dari dunia guru, maka itu sama ibaratnya, ya kalau kita bawa ke dalam dunia nyata gitu ya, seorang manajer perusahaan tapi tidak paham seperti apa perusahaan yang dia pimpin. Kan seperti itu. Atau kalau saya lebih senang membawakan ke orang-orang ke dalam dunia yang lebih dekat, misalnya seperti sopir bus gitu ya. Dia sopir bus tapi nggak pernah jadi kenek gitu loh. Nggak ngerti mesin, ganti ban aja nggak bisa itu kan. Ya kan? Ada gangguan mesin sedikit aja nggak paham dia. Jadi begitu juga kepala sekolah. Begitu dia menjadi kepala sekolah tanpa pernah menjadi seorang guru, ada gangguan saja, ada hambatan aja, ada kendala saja dalam proses pembelajaran, dia nggak akan bisa mengambil sikap. Dia nggak akan langsung segera mendapatkan solusi bagaimana mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi sangat mengganggu sebenarnya pada profesionalisme proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, ya kalau misalnya dia didampingi dan memang ada keinginan untuk menguasai tentang kepemimpinan sekolah itu, ya mungkin saja, tapi tentu itu akan mengganggu sebenarnya. Alangkah lebih baiknya walaupun dia yang punya sekolah atau yayasan itu milik keluarganya, kenapa tidak mencoba menjadi guru dulu barang 1 atau 2 tahun. Sehingga dia paham betul bagaimana sebenarnya si guru-guru yang bertugas di sekolah itu motivasinya seperti apa saja sih masalah-masalah di sekolah ini, sehingga pada saat dia naik menjadi kepala sekolah, dia sudah siap untuk menghadapi segala problematika dalam proses pembelajaran di sekolah. Begitu Salman. Ya. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, ada? Berarti bisa jadi Ustadz kalau misalkan mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sebaiknya dari bawah dulu, nggak bisa langsung loncat ke atas karena pasti bakal ada gangguan gitu, ada gangguan sedikit langsung kewalahan ya Ustadz ya. Kalau misalkan tiba-tiba seseorang dapat jabatan gitu. Ya, kepemimpinan yang baik itu kan memang sebaiknya memang melalui jenjang karir, itu yang paling bagus. Ya, sehingga dia benar-benar memahami kondisi yang sebenarnya dalam organisasi yang dia pimpin. Ya, nggak akan mudah dia dibohongi juga. Nah, itu yang paling berisiko kan di situ. Kalau misalnya dia nggak pernah punya pengalaman, lalu menjadi pemimpin, ya orang di bawahnya kalau tidak kooperatif dia akan bisa bohongi. Gitu. Ya, jadi memang sebaiknya berangkat dari pengalaman dulu, berangkat dari jenjang karir. Ya, coba kita lihat, nggak usah jauh-jauh lah. Kepemimpinan yang ada di negara kita saja, ada yang berangkat menjadi pemimpin itu memang berdasarkan jenjang karir. Ada yang tiba-tiba langsung jadi pemimpin. Coba kita lihat, kinerjanya beda. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya dari jajaran menteri-menteri kita sekarang ini ada yang memang dari jenjang karir dan ada yang memang karena faktor politis gitu kan, karena kekuatan politik dia jadi menteri misalnya. Tapi ada juga menjadi menteri memang karena jenjang karirnya sudah memang harus sampai menjadi menteri. Nah, kita lihat kinerjanya pasti beda. Ya, karena dia sudah punya gambaran tentang apa yang dia pimpin. Dia sudah pernah merasakan bagaimana dulu dipimpin, ya, apa kesulitan dan kendala yang terjadi. Makanya contohnya begini, untuk menjadi seorang sekwilda, sekretaris wilayah, ya, itu nggak bisa melalui jenjang non karir. Coba perhatikan di semua daerah, ya, yang namanya sekwilda, ya, atau sekda, sekretaris daerah yang membantu bupati atau gubernur itu pasti dari jenjang karir. Kenapa? Dia harus benar-benar tahu apa permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah. Karena kalau dia juga bukan dari jenjang karir, sama dengan seperti gubernurnya, karena pertarungan politik,
maka dua-duanya akan buta tentang permasalahan di daerah itu. Makanya supaya gubernurnya bisa bekerja, ya meskipun dia dari partai politik, itu sebenarnya nanti akan banyak berbicara itu sebenarnya adalah sekdanya. Makanya orang-orang yang menjadi gubernur yang dari partai politik itu begitu dia berhasil menjabat, dia pasti akan konsolidasi dulu dengan sekdanya, apa saja nih daerah kita nih. Jadi seperti orang mencari-cari dulu gitu kan, bagaimana mau memimpin daerah ini. Nah, itulah kalau tidak melalui jenjang karir. Ya, oke. Ada lagi? Ustadz. Ya, silakan. Sistem pendidikan yang baik itu seperti apa, Ustadz? Sistem yang bisa dobrok kayak seperti itu. Kenapa? Sistem pendidikan yang baik itu seperti apa? Oke. Sistem pendidikan yang baik itu seperti apa? Nah, kalau sistem pendidikan itu yang kita mau lihat sampai saat ini, ya itu kan dia bergerak terus ya. Tetapi memang yang paling menguntungkan itu kalau bicara sistem, berarti kan ada dua sistem pendidikan itu. Sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi kita sudah pernah mengalami dulu. Ya, terutama yang saya rasakan mungkin pada zaman saya dulu dengan zaman Pak Naga barangkali pernah merasakan sistem pendidikan sentralisasi. Semuanya sangat bergantung dari pusat. Ya. Tidak ada yang bisa dilakukan di daerah itu kecuali hanya menunggu perintah dari pusat. Sehingga daerah itu benar-benar tertinggal. Gitu. Nah, dengan dengan sistem pendidikan desentralisasi, maka dibuka peluang atau kemungkinan daerah itu bisa lebih maju dari pusat, dan itu sekarang sudah mulai terjadi. Banyak sekolah-sekolah di daerah itu yang bisa lebih maju dari sekolah di DKI Jakarta. Ibu kota itu bukanlah satu-satunya barometer bahwa sekolah itu berkualitas. Ya, mungkin pernah ingat dulu sejarah pertama kali UN diterapkan di Indonesia, ya. Itu ada salah satu SMA di Jakarta tidak lulus UN 100%. Jadian itu. Jadi menunjukkan bahwa tidak geografis pendidik sekolah itu ada di pusat kota, bukan menunjukkan kualitas juga. Apalagi dengan potensi dan permasalahan daerah yang ada di berbagai daerah itu tidak semuanya pusat bisa mengakomodir. Contoh, kenapa misalnya terjadi pemberontakan di Papua, terjadi pemberontakan di Aceh, ya, dan lain sebagainya, di Ambon, ya. Itu salah satunya kenapa? Karena pendidikan tidak bisa mengarahkan ke sana. Ya. Daerahnya punya potensi, tapi yang menikmati potensi daerahnya orang lain. Jadi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa harus ada yang disebut dengan desentralisasi pendidikan. Nah, sementara kalau untuk pengembangan pendidikan itu sendiri, bagaimana mengelola sekolah yang baik? Sekolah yang baik itu nanti kita akan bicarakan nanti setelah UTS. Itu akan ada nanti pembahasan yang tersendiri. Bagaimana sih cara meningkatkan mutu sekolah, meningkatkan mutu lembaga pendidikan, bagaimana sih membuat sekolah yang efektif. Nah, itu ada pembahasan tersendiri nanti. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan kepemimpinan, ya itu dia. Ya, sekolah itu sudah harus memang dipimpin dengan sistem desentralisasi, tidak bisa lagi dengan sentralisasi. Ya, begitu ya Siska ya. Terima kasih. Yuk, makasih. Ada lagi? Baik, belum ada. Ya, silakan. Fungsi seorang pemimpin yaitu di bagian mediator. Ya. Oke. Kan ini sebagai jembatan untuk mungkin membicarakan sebuah permasalahan. Namun ketika mediator ini apakah menjadi sebuah masalah jika dialihkan kepada bawahan, ya, atau diakomodir dengan bawahan? Karena seorang pemimpinnya memang memiliki kesibukan yang lebih gitu di luar kepemimpinannya, sehingga dialihkan mungkin ke sekretarisnya dalam masalah mediator, baik antar guru maupun dari wali murid seperti itu. Apakah itu menjadi sebuah masalah atau tidak dengan konsep bekerja sama gitu? Oke. Baik, terima kasih Salman. Ya,
fungsi mediator ini memang sebenarnya kan dipegang oleh pimpinan. Ya, pimpinan yang seharusnya memegang fungsi mediator ini, bagaimana dia menjembatani yang terkadang begini di sekolah sendiri kadang-kadang ada konflik. Antara sesama guru sendiri kadang-kadang ada konflik. Konflik antara sesama guru saja kalau itu terjadi itu pasti akan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Ya, namun demikian bagi sekolah yang sudah punya budaya kerja yang tinggi seperti kemarin kita bahas, ya sangat dimungkinkan ya sekretaris itu bisa mengambil alih ya tugas kepala sekolah sebagai mediator dalam menyampaikan program, sangat dimungkinkan. Apalagi kemarin kan kita sudah bahas kalau bagi sekolah yang sudah memiliki budaya kerja yang tinggi, kehadiran kepala sekolah itu tidak begitu dituntut gitu. Justru yang dituntut adalah bagaimana kepala sekolah itu melakukan pengembangan di luar, melakukan upaya di luar untuk melakukan pengembangan di sekolah. Jadi bukan kepala sekolah itu harus nongkrong lagi di sekolah, nggak perlu. Karena kenapa? Semuanya sudah berjalan secara otomatis, semua sudah tahu akan kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah sekarang tugas kepala sekolah ya apa? Ya lakukan pengembangan. Apa yang bisa dilakukan supaya sekolah ini bisa lebih maju lagi? Apa yang tidak bisa dilakukan supaya sekolah ini bisa lebih unggul? Itu yang perlu dilakukan. Tapi dengan catatan itu tadi, bahwa budaya kerja sekolah itu sudah sangat bagus. Ya. Tapi kalau budaya kerjanya sekolahnya nggak bagus ya, itu suatu bahaya. Karena kenapa? Kerjanya masih harus diawasi, gitu ya, masih harus dikontrol, ya, masih harus apalagi kalau masih harus disuruh. Nah itu yang lebih repot itu. Ya, setiap pekerjaan itu harus disuruh dulu baru dikerjakan oleh guru atau oleh staf. Wah, itu kepala sekolahnya sudah harus jadi mandor itu, nongkrongin itu. Ya. Tapi kalau yang sudah punya budaya kerja tinggi gitu ya. Banyak sekolah-sekolah yang sudah punya budaya kerja tinggi itu. Sehingga kepala sekolahnya sudah bisa misalnya menghadiri seminar, pengembangan sekolah atau mencoba mencari mitra kerja yang bisa untuk memajukan sekolah, ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya seperti di Jakarta ini kan ada SMK Pembangunan ya, SMK 26 ya kalau dikenalnya ya. Itu ada juga SMK 5. Itu sekolah-sekolah yang sudah melakukan pengembangan yang cukup luar biasa ya. Kebetulan saya kenal dengan wakil kepala sekolah SMK 5 itu peminat untuk masuk SMK 5 itu per tahun itu sekitar 4.000 orang. Sekolahnya 4 tahun Pak dia Pak. Nah, yang diterima hanya 300. Iya, susah saingannya. Nah, berat. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena yang namanya produk dari SMK 5 itu sudah ditunggu oleh dunia kerja. Bahkan sekolah itu sudah menandatangani kontrak sama kawasan industri Cikarang. Kenapa itu bisa dilakukan? Nah, karena kepala sekolah itu sudah melakukan eksplorasi, sudah melakukan pengembangan keluar. Ya, sehingga fasilitas-fasilitas belajar di SMK itu jauh lebih baik. Misalnya Toyota mengeluarkan produk mobil yang baru, maka mesin baru itu langsung diberikan ke SMK 5 tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Karena dunia industri juga akan berpikir begini, daripada mendidik karyawan untuk memahami ini, lebih baik produk baru ini diserahkan ke sekolah. Karena kalau produk baru itu harus dipelajari oleh karyawan, ya, berapa waktu jam kerja yang tersita, berapa penurunan produksi yang terjadi, itu kali-kalian oleh perusahaan yang luar biasa. Tapi begitu itu diserahkan ke sekolah, lulusannya sudah siap kerja semua. Nah, pengembangan-pengembangan inilah yang perlu dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Jadi nggak pasti harus nongkrong di sekolah. Karena kalau nongkrong di sekolah ya waktu akan habisnya untuk mengawasi guru-guru bekerja. Ya, oke, baik begitu Salman ya. Ya, oke, baik sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya coba ingin melantarkan suatu pertanyaan. Kita coba dianalisa ya. Dari sifat-sifat kepemimpinan yang baik ini kan berarti kan kita sedang membicarakan tentang kepemimpinan ya. Tetapi dari 6 urutan ini ada yang menarik ya. Kenapa kok ahli dalam jabatan itu diletakkan di paling bawah? Padahal kita sedang bicara tentang kepemimpinan. Tapi ahli dalam jabatannya itu diletakkan di paling bawah. Kenapa kira-kira seperti itu? Siapa yang bisa melakukan analisa?
Kira-kira pertanyaannya nanti kalau ujian nanti seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi dibutuhkan analisa. Kenapa kok ahli dalam jabatan itu diletakkan di paling bawah? Mestinya kan di paling atas. Kita bicara tentang kepemimpinan. Tapi ini diletakkan di paling bawah. Kenapa kira-kira ini? Karena sifat-sifat yang pertama sampai kelima itu merupakan patokan awal atau fondasi yang memang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan untuk untuk masalah ahli dalam jabatan ini bisa dikembangkan melalui proses selanjutnya gitu. Ketika di dalam diri seorang pemimpin sudah memiliki 5 sifat itu. Karena itu yang benar-benar menjadi corong utama yang dimiliki seorang pemimpin. Oke, baik. Terima kasih, Salman. Ada yang lain? Barangkali? Panaga, kira-kira gimana Panaga? Kok bisa begitu Panaga? Kalau pandangan saya mungkin ini Ustadz. Kadang-kadang dalam setiap orang walaupun punya kesempatan untuk memimpin itu kan belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan Ustadz. Oh. Nah, sehingga kadang-kadang misalnya dalam ini juga sebenarnya tadi mau saya tanyakan misalnya Ustadz. Misalnya dalam memimpin itu kadang-kadang kalau kalau di sini kan sifatnya nih yang diceritakan yang bagus-bagus semua ini Ustadz. Tapi kadang dalam memimpin itu nggak bisa seperti itu. Misalnya kalau kita terlalu baik, rendah hati, suka menolong, kadang-kadang kalau memimpin bawahan itu bawahan suka melihatnya itu kadang-kadang suka bawah menjadi turun atau disangkanya padahal kita pemimpin tapi suka disangka temannya juga gitu. Kadang-kadang sehingga dalam memimpin juga kadang harus galak juga gitu. Sehingga ahli dalam jabatan itu mungkin karena ditaruh di belakang mungkin seperti itu Ustaz. Oke, baik, terima kasih Pak Naga. Iya. Ya, menarik yang disampaikan oleh Pak Naga itu. Jadi terlalu rendah hati pun kadang-kadang kita akhirnya orang bahasa hariannya bilang lama-lama kita juga diinjak kan gitu. Iya. Karena terlalu baik gitu ya. Atau kita seperti dianggap teman. Nah, sebenarnya begini. Dalam menerapkan sifat-sifat kepemimpinan yang baik itu ya kembali kepada dimensinya. Ya. Karena dimensinya kan tadi ada dimensi sistem dan ada dimensi personal. Ada kaitannya ke situ Pak Naga. Jadi kapan kita harus menggunakan pendekatan personal? Ya. Nah, apa sih maksudnya dengan sifat rendah hati dan sederhana? Ya, dalam sifat rendah hati dan sederhana ini yang ingin disasar sebenarnya dalam kepemimpinan adalah kepekaan seorang pemimpin. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu peka terhadap orang yang dipimpinnya. Ya, jadi kepekaan yang kerendah hati yang dimaksud di sini bukan berarti kita merendah di bawah di depan bawahan kita, tidak. Tapi bagaimana kita mempunyai sensitivitas, ya, kita memiliki kepedulian yang bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya karyawan kita atau bawahan kita dalam bekerja di organisasi itu atau dalam perusahaan kita itu. Ya, karena sensitivitas ini akan membuat kita bisa paham, bisa tahu sebenarnya seperti apa sih bawahan saya dalam bekerja. Ya, jadi bukan berarti jangan sampai mereka itu akhirnya berpura-pura baik di depan kita, tapi di belakang kita dia ngacungin tinju gitu. Nah itu kan suatu hal yang sangat tidak boleh terjadi gitu ya. Depan kita di baik Pak, gitu kan. Ya kalau orang dijawab bilang enji gitu kan. Tapi begitu kita membelakang dari dia, no, awas Pak ya, gitu. Gantian nanti saya jadi pemimpin Bapak akan sepakan gitu. Nah ini maksudnya di situ. Jadi bagaimana kita memiliki sensitivitas, ya, bagaimana kita memiliki kepedulian, punya rasa kalau begini cara kerja, kalau begini cara saya memimpin anak buah saya bagaimana ya. Nah ini memang kaitan ini lebih kuat kepada personal. Tapi kalau dalam sistem ini nggak bisa diterapkan memang, ya, karena rendah hati itu pada sisi lain menunjukkan bahwa kita tidak sombong, itu yang jelas. Ya,
Jadi meskipun dalam dimensi sistem, rendah hati ini kalau kita mau terapkan, bentuknya adalah bahwa kita tidak sombong. Ya, wibawa dengan sombong kan sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya, banyak orang yang berwibawa, ya, tapi tidak sombong, gitu loh. Antara kalau kita dalam sistem ini kan terkesan kita menanamkan rasa takut. Sebenarnya bukan rasa takut yang harus kita tanamkan, tapi rasa hormat. Karena kalau rasa takut yang kita tanamkan, begitu kita tidak ada di tempat, orang nggak takut. Kan gitu. Begitu Pak Naga nggak ada di sekolah, ya guru-guru nggak takut. Kalau misalnya Pak Naga jadi kepala sekolah kan gitu. Tapi kalau rasa hormat, rasa segan yang kita tanamkan di situ, maka meskipun kita tidak ada di sekolah, guru itu akan tetap hormat pada kepemimpinan kita. Inilah kenapa ada rasa rendah hati yang ditanamkan di awal, supaya kita bisa memiliki sensitivitas dalam menjalankan kepemimpinan kita. Nah, cuma begini yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa sih kok ahli dalam jabatan itu diletakkan di paling bawah? Nah, sebenarnya begini. 5 sifat di atas, mulai dari rendah hati dan sederhana, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya pada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, ini berprosesnya panjang. Contoh misalnya, kalau misalnya saya tanya, Pak Naga sudah memiliki sifat rendah hati, Pak Naga? Atau Salman? Atau Bu Siti Dahria? Kan yang menilai itu orang ya, Ustadz. Nah, ya artinya kita bisa meyakinkan diri kita dulu nggak? Sekarang kita tanya diri kita dulu, misalnya gitu ya. Apakah kita sudah memiliki sifat rendah hati? Belum sih. Proses. Belum. Ya. Ditanya pada saya pun sama jawabannya. Ya, meskipun saya sudah hidup lebih dari setengah abad, gitu kan? Apakah Pak Firdaus sudah memiliki sifat yakin. rendah hati? Atau yang lebih ekstrim lagi, misalnya ditanya gitu kan, apakah saya sudah menjadi orang yang jujur? Coba ada nggak di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya sudah jadi orang yang jujur? Nggak berani. belum merasa. Hidup sekian lama. Ya, tapi sifat yang seperti itu nggak bisa diukur dengan waktu yang cepat. Dan dia tidak stabil. Ada kalanya kita bisa jujur, tapi ada kalanya kita nggak bisa jujur. Nggak usahlah jauh-jauh, misalnya Bu Siti Dahria aja misalnya dengan anak. Ada makanan dibawa pulang, padahal kepengen banget makan makanan. Bu, itu sampai di rumah dilihat sama anak. Itu apa, Bu? Oh, makanan ini. Aku boleh nggak? Ya udah, makan deh, Ibu udah kenyang. Jujur nggak itu? Nggak jujur juga sebenarnya. Padahal kita menanamkan sifat jujur kepada anak kan. Tapi pada saat itu kita jujur nggak? Iya. Jujur. Nah, jadi ada memang waktu-waktu yang memang membuat kita nggak bisa jujur. Nah, bagaimana sebetulnya bisa jujur? Nah, ini butuh waktu. Ya, butuh waktu yang panjang. Oke, jadi nggak bisa kita sampai di situ. Nah, atau misalnya saya tanya misalnya, Mas Agung atau Monica, sudahkah menjadi orang yang adil? Belum, Ustaz. Iya. Kenapa? Orang kita sudah tahu yang namanya adil itu seperti apa. Kita sudah tahu lama ya. Iya. Tapi kenapa kita belum bisa jadi orang yang adil? Karena ada saat-saatnya kita tidak bisa adil gitu. Ya. Jadi masih terus belajar dan belajar. Jadi apalagi untuk standar ini penilaiannya tidak bisa dengan skor angka. Ya kan? Berapa kejujuranmu berapa nilainya? 8. Kan nggak bisa. Tidak ada standarnya. Ya. Kan sampai saat ini belum ada yang namanya program studi jujur, ya, fakultas keadilan gitu kan belum ada sampai saat ini.
semuanya mesti dipelajari dan itu harus dikembangkan. Nah, inilah sebenarnya yang kita kenal, yang kita sering dengar, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ya, jadi yang memiliki kesempurnaan seperti ini sebagai seorang pemimpin ya memang hanya satu, ya Rasulullah. Tetapi kita harus mengacu ke sana, kan gitu. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, jadi terkait dengan tadi misalnya rendah hati dan sederhana, rasa kepekaan kita, sensitivitas kita itu dalam menjalankan tugas itu akan mendatangkan sikap atau sifat suka menolong. Tapi suka menolong di sini bukan berarti ya sedikit-sedikit menolong, sedikit-sedikit menolong, bukan begitu maksudnya. Artinya kita berusaha menjadi seorang pemimpin yang paham akan kebutuhan bawahan kita, tetapi bawahan itu juga paham apa yang harus dia lakukan untuk memajukan lembaganya, apa yang harus dia lakukan untuk memajukan sekolahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah kenapa sifat ahli dalam jabatan itu diletakkan di paling bawah. Karena untuk menjadi seorang ahli dalam jabatan itu bisa dipelajari, bisa otodidak. Ya, tapi kalau yang lain ini berkait dengan jujur, adil. Jujur ini kan kaitannya dengan ikhlas kan sangat kuat. Orang kalau nggak ikhlas nggak bisa jujur loh. Ya, nah bicara ikhlas aja kita juga susah. Wah, saya udah ikhlas Pak, pokoknya udah saya nggak mengharapkan apa-apa. Gitu kan? Tapi coba tunggu beberapa menit kemudian apa yang dirasakan oleh hati kita. Hati kita ngomongnya apa? Begitu kita misalnya bersedekah pagi, kadang-kadang malam hati kita masih ngingetin loh, tadi kamu udah sedekah loh sekian. Jadi ada kesulitan-kesulitan kita di situ untuk memahami tentang keikhlasan itu yang sebenarnya. Jadi belajar ikhlas itu juga tidak mudah. Ya, jadi makanya lah ini yang disebut dengan long life education. Kalau misalnya rendah hati dan sifat yang 5 ini bisa dipelajari, ya berarti seorang dokter udah jujur banget harusnya. Seorang dokter atau seorang profesor sudah memiliki rasa rendah hati yang luar biasa seharusnya. Kalau ini ilmu akademik. Tetapi ini kan bukan ilmu akademik. Ya, apalagi seperti yang Bu Daria tadi bilang, ini kan yang bisa merasakan kan orang lain. Ya kan? Yang bisa menilai orang lain. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain kan gitu. Makanya inilah yang perlu dipahami sehingga kenapa ahli dalam jabatan itu diletakkan di paling bawah. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya ahli dalam jabatan itu ya bagian yang paling rendah dalam kepemimpinan. Ya, begitu barangkali ya. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan, silakan. Nah, apalagi kalau misalnya terkait dengan guru, kalau misalnya, ya, silakan. Saya mau tanya Pak, pada saat kita berada di satu dimensi kepemimpinan yang sistematis ya Pak. Tadi di sini kan kepemimpinan ya, gimana? Silakan. Bentar. Nggak apa-apa, saya dengar kok. Silakan. Pada saat kita berada di dimensi sistem Pak. Jadi misalnya kita berada di seorang pemimpin yang berdasarkan dimensi sistem gitu. Kan biasanya dia berdasarkan aturan dan harus gitu kan. Nah, kira-kira solusi bagi kita nih yang untuk bisa mengikuti di dimensi sistem kepemimpinan seperti itu, apa kira-kira sih Pak solusinya? Misalnya terkadang mungkin sebelumnya pemimpin kita menerapkannya tidak di sistem seperti itu. Ternyata ganti nih pemimpinnya gitu kan. Dan dia menerapkan sistem seperti itu. Itu otomatis kadang kita kan perubahan sistem ya Pak ya. Nah kira-kira solusi apa sih Pak gitu?
bagi kita nih otomatis karena perkembangan zaman kita pasti sering pergantian sistem, sering pergantian dimensi ibaratnya gitu Kak. Dari satu pemimpin, contohnya pergantian kepala sekolah itu terkadang bisa 1 tahun 2 kali, kadang-kadang berapa bulan langsung diganti lagi gitu. Kira-kira solusinya bagi kita nih apa sih Pak gitu? Apa kita misalnya kita pada di dimensi sistem kita harus bersikap seperti apa, di sistem yang lain kita bersikap seperti apa gitu. Oke, baik, makasih Bu Daria. Ya, ini memang benar sering terjadi ya. Karena dan itu sangat lumrah ya antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Apalagi terjadi pergantian kepemimpinan kepala sekolah, pasti regulasinya beda dan gaya kepemimpinannya beda. Ya. Nah, ada dua sisi yang ingin saya bicarakan di sini. Pertama, kalau Anda yang menjadi kepala sekolah. Kalau Anda menjadi seorang kepala sekolah yang baru menduduki atau memimpin sekolah yang baru, harusnya pertama Anda harus ada sosialisasi dulu. Anda mau memimpin sekolah ini dengan gaya seperti apa? Enggak menggunakan langsung sistem loh di situ. Jadi pendekannya pertama harus persona dulu. Kalau kita mau masuk ke sistem, apalagi kita belum tahu kondisi sekolah itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus ada rekonsiliasi dulu, ada sosialisasi dulu di situ, ya. Kita bicarakan bahwa saya punya program untuk sekolah ini seperti ini. Silakan ditanggapi. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru di sekolah ini? Adakah yang perlu kita perbaiki? Adakah yang perlu kita kembangkan? Atau ada yang perlu tidak kita laksanakan? Karena yang tahu persis kondisi sekolah pada saat kita menjadi kepala sekolah di suatu sekolah yang baru adalah guru. Maka di situ perlu masukan dari guru. Ya, nah ini pada sisi seorang kepala sekolah. Pada sisi saat kita sebagai seorang guru, begitu kita mendapatkan pemimpin yang baru, maka kalau misalnya tanpa sosialisasi, ya ada dua jalan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita coba ikuti gaya kepemimpinan itu. Sampai di mana kita bisa mengikuti dari pada dewan gurunya. Tapi kalau kita sesama guru juga merasa tidak kuat, ya, atau tidak sejalan, maka perlu buka dialog. Buka dialog nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya ya dari dia menggunakan sistem ya perlu dibuka dialog di situ. Apa yang harus dilakukan? Kenapa misalnya guru tidak mampu mengikuti kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah yang baru? Ya, tapi yang jelas kepemimpinan itu sangat bergantung dari peran komunikasi dan koordinasi seorang kepala sekolah pada saat dia memimpin suatu sekolah yang baru. Karena itu sangat perlu, ya. Itu kan akan sangat berbahaya kalau misalnya kita memimpin suatu sekolah tanpa kita melakukan dialog dulu. Ya, akan berat itu. Ya, karena kita nggak akan tahu seperti apa kebiasaan di sekolah itu awalnya. Kita nggak tahu. Lalu kita menerapkan sistem yang kita inginkan. Itulah salah satu ancaman yang akan kita hadapi kalau kita mencoba menerapkan tanpa melihat kebiasaan atau melihat program yang sudah berjalan di sekolah itu. Sama contohnya sekarang nggak usah jauh-jauh lah, kita membahas tentang kebijakan kurikulum merdeka sekarang yang sedang diterapkan oleh Kemendiknas. Ya, awal-awalnya dulu kan Pak Mas Nadiem ini kan langsung ingin menggerakkan pola gaya kepemimpinannya dalam kementerian dia kan gitu. Tapi kan responnya kan luar biasa. Dari perguruan tinggi merespon begini, dari ini. Artinya rata-rata tidak merespon positif. Kenapa? Karena Pak Nadiem merasa itu tidak melakukan sosialisasi dulu, tidak melakukan dialog dulu dengan dunia lapangannya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Barulah dibuka dialog. Ya kan? Itu kan sempat terjadi di awal bulan pertama beliau menjadi menteri kan. Nah, setelah dibuka dialog barulah bisa direspon.
Ya kan? Seperti sekarang kurikulum merdeka. Apa sih maunya kurikulum merdeka ini kan gitu. Ya. Kemudian bahwa belajar itu harus banyak menggunakan sistem online. Buat apa sih sebenarnya? Akhirnya terjawab sekarang. Ada kondisi pandemi COVID yang tidak bisa dihindari. Akhirnya memang harus mengacu kepada pembelajaran daring. Jadi sebenarnya bagaimana seorang kepala sekolah itu melakukan sosialisasi program dulu. Makanya di awal kemarin kan kita sudah bicara tentang fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Bagaimana yang namanya seorang kepala sekolah itu menyusun visi bersama. Karena kalau visi itu milik kepala sekolah itu namanya bukan visi, kan itu yang saya bilang kemarin. Itu namanya ambisi. Kalau yang namanya visi itu milik bersama, guru ikut berperan di situ, ya orang tua siswa ikut mengambil peran, sehingga semuanya merasa bahwa ini adalah visi kita bersama. Dan demikian, ya baik yang dipimpin maupun yang memimpin akan sama-sama nyaman. Terserah nanti mau diterapkan dimensi sistem ataupun dimensi persona, antara pimpinan dan bawahan sudah sama-sama tahu. Yang nggak nyamannya kan di situ, tidak tahu lalu diterapkan sistemnya. Nah itu yang akan berbahaya. Ya, begitu Daria ya. Ya siap Pak. Baik, ada, silakan. Kita masih ada beberapa menit, masih bisa kita gunakan. Yang lain gimana ini? Belum ada yang nanya? Monika deh Pak. Oke, silakan Monika. Jika berbicara tadi Pak yang mengenai dimensi sistem dan persona ya Pak. Nah sebenarnya itu kelebihan dan kekurangan tersendirinya itu gimana? Bagaimana Ustaz? Gitu. Jadi dari yang kalau kita menerapkan sistem itu kan pasti kalau sebagai secara pribadi kita bawahannya kan tertekan gitu ya Ustaz. Nah kalau yang persona yaitu jadi anggapannya mudah dan enteng aja sama atasan gitu. Oke. Maksudnya itu kelebihan dan kekurangannya itu besar kaitannya dengan mental kita yang di bawah atau gimana Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Monika. Jadi sebenarnya pendekatan dimensi sistem ini, ya, nilai plusnya adalah bahwa dia sangat efektif untuk mencapai tujuan. Itu yang jelas. Sangat efektif. Kenapa? Karena di dalam dimensi sistem ini dia berjalan dengan cara yang pasti gitu. Ya. Sangat kurang di situ yang namanya toleransi, sangat kurang di situ yang namanya diskusi-diskusi dan musyawarah. Pokoknya sudah berjalan sesuai dengan realnya. Berarti ada aturan-aturan tertentu yang harus yang sudah ada gitu ya Pak? Contohnya yang paling gampang. Ya. Coba kita lihat bagaimana disiplinnya dalam dunia TNI. Itu pendekatannya sistem. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau TNI itu tidak menggunakan pendekatan sistem, tapi dia menggunakan pendekatan persona. Melempem semua itu TNI itu. Nggak akan bisa Anda melihat seorang TNI yang gagah seperti sekarang, nggak akan bisa. Ya, kenapa? Karena targetnya ada. Ya, bahkan kalau kita mau melihat misalnya sekarang itu Indonesia itu kalau tidak salah dalam perkancahan pertahanan internasional, pasukan elit kita itu nomor 3 di dunia. Ya, nomor 1 itu pasukan elitnya adalah Israel. Yang kedua Amerika, yang ketiga Indonesia. Kita punya pasukan elit nomor 3 di dunia. Kenapa bisa itu dilakukan? Karena pendekatan sistem kita. Ya. Tetapi apa kelemahannya? Kelemahannya itu tadi. Seperti yang disampaikan oleh Monika tadi, kita merasa tertekan. Betul. Bukan? Merasa tidak nyaman. Ya. Kok kita apalagi karena nanti akan timbul pemikiran, kok kita kerja seperti robot gitu. Akan timbul seperti itu. Ya. Tetapi sisi positif itu tidak kita katakan, sisi lemahnya di sana, ya. Kemudian dalam pendekatan persona.
Kalau dalam pendekatan dimensi persona ini itu yang lebih utama itu memang kenyamanan. Kenyamanan dalam bekerja saja, tapi target sering sekali tidak tercapai. Tapi nyaman. Nah, makanya perlu di sini dilakukan yang disebut dengan kombinasi. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita pada saat seorang pimpinan menerapkan dimensi sistem, kita tidak merasa tertekan, tidak merasa tersiksa, tidak merasa seperti robot, perlu disepakati dulu bahwa program ini harus berjalan seperti ini. Jadi mohon dipahami bahwa kita akan bekerja dengan cara seperti ini pada bagian yang ini. Tapi pada bagian yang lain nanti akan ada juga kita akan turun melandai. Ya. Makanya di sekolah-sekolah yang unggulan itu, sekolah-sekolah favorit itu coba Anda lihat, itu pendekatan sistemnya lebih banyak daripada pendekatan personanya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia ingin mengejar mutu. Karena kalau terlalu banyak, kita kan biasanya kan begini, terlalu banyak tawar-menawar, akhirnya kita kan nggak punya disiplin lagi. Ini yang kita harus sadari gitu. Ya. Dan pendekatan sistem ini sebenarnya ya sama seperti ya dalam agama kita sendiri kan juga demikian. Ya. Bahwa yang namanya yang namanya sholat itu bagi anak kecil ya memang masih suatu hal yang dianjurkan. Ya kan? Tapi apabila sudah sampai 7 tahun anak tidak sholat, terus bagaimana pendekatannya? Masih persona apa sistem? Sistem. Ya kan? Anak sudah umur 7 tahun masih belum sholat juga. Nah, ayo dong nak sholat. Oh, masih begitu-gitu aja. Nggak berjalan, nggak berhasil. Rasulullah ngajarkan apa? Bahwa 7 tahun nggak sholat juga, pukul dia. Ada pendekatan sistem di situ. Ya kan? Tetapi tentu memukul itu bukan berarti memukul seperti yang dibayangkan yang negatif gitu ya. Artinya memukul itu ya mungkin barangkali dipukul kakinya gitu kan. Atau kalau zaman saya dulu, orang ibu saya dulu tuh pakai lidi. Lidi itu dijalin gitu kayak pang rambut, diikat ujung-ujungnya. Nah, itu kalau tinggal sholat itu tinggal telapak tangannya diginiin. Berapa kali? Sholat subuh 2 rakaat berarti 2 kali kenanya. Itu nggak boleh dikendorin telapak tangan, harus dikencengin begini. Sakit memang. Tapi itu akhirnya membuat kita disiplin. Jadi ada waktu-waktunya kita menerapkan pendekatan sistem, ada waktu-waktunya kita melakukan pendekatan persona. Nah, bagaimana supaya nyaman? Itu perlu kesepakatan. Contohnya misalnya ada nggak yang dari pondok di sini? Di pondok itu biasanya ada kesepakatan itu. Kalau terlambat bangun pagi hukumannya apa? Kalau misalnya terlambat ke masjid hukumannya apa? Terlambat mengaji hukumannya apa? Itu kesepakatan dulu. Sehingga begitu hukuman itu dilaksanakan adanya karena ya sudah sambil ketawa aja, iya memang saya salah gitu. Pendekatan sistem dilakukan tapi tetapnya nyaman. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan Monika, bahwa supaya kita tidak merasa tertekan, perlu disepakati dulu, perlu disosialisasikan dulu. Sehingga yang melaksanakan juga nyaman, yang menerima program ini juga nyaman. Komunikasi berarti Ustaz. Oke, begitu Monika ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yo, kenapa nih Azang mau nanya? Siapa tadi ini? Ustaz, mau nanya dong. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Chandra, silakan. Berkaitan dengan kepemimpinan itu, sebaiknya itu kita mengajukan diri untuk jadi pemimpin apa menunggu ditunjuk, Ustaz? Ya, ini 2 dimensi yang luar biasa memang. Karena kalau kita melihat pada prinsipnya Abu Bakar atau Umar, kepemimpinan itu adalah musibah, kan gitu. Yang harus karena kenapa? Dia menyadari bahwa tanggung jawabnya berat dan itu nanti harus ditanggung jawabkan di akhirat.
Ya, tetapi untuk zaman sekarang, kalau kepemimpinan itu tidak kita tunjukkan siapa kita, maka orang juga nggak mengenal kita. Nggak bisa kita menjadi pemimpin. Jadi konsep kepemimpinan kita untuk sekarang ini kan memang harus mengajukan diri. Tapi mengajukan diri itu bukan berarti menganggap kita yang paling baik, tidak. Tapi konsep kita mengajukan diri itu menjadi pemimpin sekarang adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ayo sama-sama kita ingin mencari yang baik. Saya juga siap dengan program saya seperti ini. Lalu yang lain juga siap dengan programnya yang lain. Silakan nanti siapa yang akan dipilih untuk jadi pemimpin. Ya. Jadi agak beda memang dengan konsep pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat dulu. Karena pada zaman sahabat dulu semuanya udah baik. Sehingga untuk menjadi pemimpin itu nggak perlu ditunjuk gitu loh, nggak perlu menampilkan diri, ya kan? Makanya kan pidato pertamanya Abu Bakar waktu saat jadi khalifah kan itu, bahwa dia menganggap jabatan ini adalah musibah. Kenapa musibah? Andai saya tidak berlaku adil nanti, maka inilah yang akan mengantarkan saya ke dalam neraka, kan gitu. Nah, tetapi kenapa kita tidak berdiri di balik itu? Kenapa itu yang kita ambil? Tapi kalau kita berdiri di baliknya, bahwa kalau bisa saya menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang adil, maka ini adalah tiket pertama saya untuk masuk surga. Karena Rasulullah menjanjikan apa? Saya dan para pemimpin yang adil akan berdampingan, beriringan masuk ke dalam surga. Jadi konsep kepemimpinan sekarang kenapa harus mengajukan diri? Ya, karena dalam rangka ya amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kita tidak mengajukan diri, kapan kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai seorang pemimpin? Ya, tetapi mengajukan diri sebagai seorang pemimpin tidak berarti kita menjelekkan yang lain. Nah, yang banyak dilakukan sekarang kan begitu. Saya bagus, itu nggak bagus. Nah, itu kan satu hal yang keliru. Ya, itu Chandra ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Masih bisa 5 menit? Ada lagi yang mau bertanya? Ini memang bahasannya sebagian kemarin kita sudah bahas minggu kemarin. Jadi kalau minggu ini agak kurang pertanyaan, ya mungkin bisa dipahami juga karena memang sudah terbahas minggu kemarin. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ada? Atau udah paham semua? Sudah paham semua? Ini kayaknya masih di kantor nih karena kayaknya udah siap-siap mau pulang kerja ini kayaknya. Jadi udah nggak ada pertanyaan gitu. Atau memang sudah paham semua? Saya berharapnya sudah paham semua. Ya. Ini hari ini nih Pak Ilyas nggak nanya ini. Mungkin sedang di jalan, ya nggak apa-apa. Ya, oke baik. Kalau memang sudah ada pertanyaan, berarti saya anggap rekan-rekan mahasiswa sudah paham semua. Ya, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui WA pun masih bisa. Ya, jadi yang penting kita sudah membaca terlebih dahulu sehingga pemahaman kita terhadap materi ini bisa berjalan lebih baik. Oke, baik. Terakhir yang perlu saya ingatkan. Tatap muka kita tinggal 1 kali lagi minggu depan, dan setelah itu kita berarti sudah masuk ke ujian tengah semester. Ya, nah yang perlu saya ingatkan adalah bahwa jangan lupa ada tugas sebelum UTS yang sudah saya sampaikan pada kontrak perkuliahan dulu. Tolong itu segera dikirimkan via email kepada saya sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan terima kasih atas segala perhatian, kehadiran, dan kerjasama para rekan mahasiswa semua. Dan mari kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Dan kekurangan, ya, kelemahan atau ada hal yang salah yang saya lakukan, baik. Mohon dibukakan dukungan yang sebesar-besarnya. Dan
Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh,